Bab 1441. Yakub tidak makan di rumah malam ini. Menurutnya, saat itu makan malam dengan beberapa pemimpin asosiasi kaligrafi dan lukisan dan beberapa anggota kunci dari rekan senior universitas. Baru setelah pukul 9 dia menelepon Charlie. Saat Jacob menelepon, Charlie sedang menonton TV bersama istrinya di ruang tamu. Elaine, ibu mertua, memasang masker anti penuaan kaviar, berbaring di kursi empuk dengan posisi merangkak, dengan santai mengusap platform video pendek, dan bergumam di mulutnya, gadis Jepang yang datang ke Arouse Hill kami untuk berpartisipasi dalam game pertarungan, dia terlihat sangat bagus. Charlie tahu dia pasti sedang membicarakan Nanako, dan telepon bergetar bahkan tanpa berbicara. Melihat bahwa yang menelepon adalah Yakub, dia mengangkat telepon dan berkata, "Hai, ayah." Suara Jacob terdengar sedikit mabuk, dan dia tersenyum, "Oh menantu laki-laki, datanglah ke Classic Mansion untuk menjemputku. Aku minum anggur." Charlie tidak terlalu banyak berpikir, dan berkata, "Oke, ayah, aku akan datang ke sana." Saat dia berkata, dia berdiri dan berkata, "Bu, Claire, saya akan menjemput ayah." Dia minum-minum dengan seseorang dari asosiasi kaligrafi dan lukisan. Claire berdiri saat ini dan berkata, "Charlie, biarkan aku menjemput ayah bersamamu." Charlie tidak banyak berpikir, mengangguk ringan, dan berkata, "Oke, lalu kendarai mobilmu." Ketika Elaine mendengar Jacob minum di luar, dia berkata dengan kesal, "Si bastard tua ini semakin sombong sekarang. Menantu yang baik, jangan jemput dia. Biarkan dia mundur sendiri. Ketika dia berguling kembali, saya akan mengunci pintu dan tidak akan membiarkan dia masuk, biarkan dia tidur di halaman." Charlie mengangkat bahu dan berkata, "Ibu, kamu dan ayah seharusnya tidak begitu bahagia. Kita semua hidup di bawah satu atap. Bahkan jika Anda berpisah, Anda harus rukun." Elaine tampak seperti manusia, dan segera menyadari bahwa Charlie baru saja membicarakannya. Dia bergumam dalam hati, "Meskipun aku dan Jacob berpisah, kami masih tinggal di villa Charlie. Jika aku mendapat masalah dengan Jacob, Charlie pasti tidak akan mau. Jika itu terjadi, aku akan merobek wajahku bersamanya. Itu tidak sebanding dengan kerugiannya." Jadi, dia hanya bisa menahan amarahnya pada Yakub, berpura-pura menghina, dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak mau repot-repot mengenal orang-orang seperti dia. Ketika kaki saya sembuh, saya akan mengisi gigi saya, dan saya akan keluar untuk bermain setiap hari. Kami berdua tidak akan saling mengganggu lagi." Ketika Charlie mendengar ini, dia langsung berkata sambil tersenyum, "Oke, menghormati satu sama lain dan tidak mengganggu satu sama lain, itu tidak bisa lebih baik." Elaine memandang Charlie dan tersenyum datar, dan berkata, "Menantu yang baik, Anda harus memberi ibu uang saku saat itu. Saya pada dasarnya tidak punya uang sekarang. Jika saya pergi keluar untuk makan malam dengan teman-teman, ambillah jika saya tidak membayar, tidak ingin bermain dengan saya." Charlie masih tidak tahu pemikiran Elaine yang cermat. Yang dia pikirkan sepanjang hari hanyalah uang, membuat wajah, bermain kartu, dan menjadi cantik. Dia tidak punya uang, dan dia tidak keluar untuk bermain, karena kakinya sangat tidak nyaman, dan citranya rusak parah karena kehilangan 2 gigi depannya. Ketika kakinya sembuh, giginya akan ditambal, dan dia harus berpikir untuk keluar setiap hari. Jika dia tidak punya uang, dia tidak akan tahu ngengat apa yang akan dirawat saat itu. Namun, bagi Charlie, akan menjadi hal yang baik untuk mengirimnya keluar jika dia memberinya uang. Jadi dia berkata dengan ringan, "Bu, ketika kakimu sembuh, gigimu akan ditambal, dan aku akan memberimu uang saku 50,000 sebulan. Betulkah?" Elaine langsung senang. Uang saku 50,000 sebulan memang banyak. Ketika dia dulu memiliki 2 juta di tangannya, dia tidak mau menghabiskan begitu banyak sebulan. Faktanya, pengeluaran sehari-hari Elaine tidak lebih dari bermain kartu sesekali, berbelanja dengan saudara perempuan plastik lamanya, membuat wajah, mengadakan pesta makan malam, menyanyi dan sesekali membeli pakaian, produk perawatan kulit, DLL. Biayanya 50,000 sebulan. Itu lebih dari cukup. Bab 1442. Dia bersemangat dan berkata kepada Charlie, "Menantu yang baik, mengapa ibu tidak menyadari bahwa kamu begitu baik sebelumnya?" Charlie tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Dia tahu bahwa tikus betina seperti Elaine akan dapat menghabiskan 50,000 sebulan, dan dia akan menghabiskan uang untuk membelinya sejak lama. Elaine hanya berpikir untuk menampar Charlie, dan dengan sengaja berkata kepada Claire dengan sungguh-sungguh, "Oh, Claire, kamu lihat kamu tidak terlalu muda, dan kamu telah menikah dengan Charlie selama hampir 4 tahun. Aku ingin bilang, kali ini kalian berdua punya anak. Keluarga kami berempat tinggal di villa yang begitu besar. Agak sepi. Jika ada anak kecil berlarian, itu akan sangat hidup." Charlie terkejut saat mendengar ini. "Oke." Ibu mertuaku benar-benar membuka matanya saat melihat uang. Tampaknya dia telah benar-benar tunduk pada uang sekarang. Kamu tahu, dia telah berulang kali memberitahu Claire bahwa dia tidak akan pernah bisa menjalin hubungan dengannya. Charlie masih ingat bahwa sekali, nyonya tua ini bergegas ke kamar tidurnya dan Claire di pagi hari. Ternyata dia bermimpi bahwa mereka berdua menikah, jadi dia harus memastikannya apakah dia hanya bermimpi atau apakah itu nyata. Pada kesempatan lain, Elsa mengajak istrinya pergi ke pemandian air panas bersamanya. Setelah mendengar ini, nyonya tua, untuk mencegahnya mengambil keuntungan darinya, juga memintanya untuk tidak memakai bikini dan menyuruhnya tidur di kamar terpisah dengannya. Namun, tidak pernah menyangka bahwa sikapnya akan mengalami perubahan 180 derajat. Jadi, dia segera mengangguk setuju, "Bu, kamu benar sekali. Keluarga kami kekurangan anak." "Oh tidak. 2. Elaine tertawa dan berkata, "Jika Anda ingin saya memberitahu Anda membutuhkan 3 anak. Ketika itu terjadi, saya akan memberi Anda anak-anak perawatan dengan sepenuh hati." Charlie tersenyum dan berkata, "Bu, aku akan bekerja keras untukmu kalau begitu." Elaine buru-buru berkata, "Oh menantu laki-laki saya, kenapa kamu dan ibumu bersikap sopan? Bukankah tepat bagiku untuk melihat bayimu?" Charlie mengangguk, menatap Claire yang tersipu, dan dia senang. Tampaknya selama uang ada, Elaine ini akan dengan mudah berpaling ke sisinya. Jadi, dia dengan sengaja berkata kepada Elaine dengan wajah serius, "Bu, tidak boleh membiarkanmu bekerja dengan sia-sia saat itu, jadi izinkan aku memberimu lebih dari 100,000 kerja keras sebulan untuk setiap anak." "Ya Tuhan." Elaine dengan senang hati duduk dari sofa dan berseru, "Benarkah? Memberi 100.000 sebulan dengan 1 anak? 200.000 dengan 2 anak?" Charlie mengangguk. "Bu, ketika Charlie berbicara, aku selalu mengatakan satu hal." Elaine sangat bersemangat, dia berkata, Oke. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Claire dan berkata dengan penuh semangat, "Claire, ibumu mengenal seorang dokter tua yang memiliki resep rahasia untuk anak kembar. Jika saatnya tiba, ibumu akan membelikanmu beberapa porsi. Anda bisa memakannya dulu. Cobalah untuk memiliki keduanya sekaligus." Elaine tahu betul bahwa uang sakunya 50,000 sebulan sudah cukup untuk pengeluaran hariannya, tetapi jika dia ingin meningkatkan tingkat konsumsinya, jumlah uang ini akan terbengkalai. Tapi sekarang tidak sama seperti dulu. Dia kehilangan lebih dari 2 juta barang karena perjudian dan tidak bisa mengendalikan kekuatan keuangan keluarga. Yakub tidak dapat memberikan uang kepadanya, dan putrinya tidak akan bersedia memberikan uang kepadanya, dan tangannya sendiri lagi tanpa tabungan, sulit untuk mendapatkan uang tambahan. Tetapi jika putrinya benar-benar melahirkan anak kembar Charlie, maka uang saku 1 bulannya bisa naik dari 50,000 menjadi 250,000. 250.000. Itu benar-benar bisa menjalani hidupnya seperti seorang ratu. Bab 1443. Claire tidak menyangka Charlie akan melancarkan serangan uang terhadap ibunya. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa efek dari serangan uang ini terlihat sangat bagus. Tiba-tiba, dia sangat malu sehingga dia ingin menjahit. Pada saat ini, Elaine melihat bahwa dia tidak berbicara, dan dia terus mendesaknya ke samping. "Gadis baik, besok aku akan membawamu ke dokter dan dia akan meresepkan obat." Claire benar-benar tidak berdaya, dan berkata dengan malu-malu, "Bu, berhenti bicara omong kosong di sini." Elaine berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana ini bisa menjadi omong kosong? Saya juga ingin memeluk cucu saya lebih awal." Claire tahu bahwa jika dia tidak pergi sendiri, dia pasti akan berbicara tanpa henti, jadi dia buru-buru mendorong Charlie, "Ayo pergi, dan jemput ayah pulang." Charlie tersenyum dan mengangguk, dan berkata,
kalau begitu jemput ayah dulu, mari kita bicarakan tentang si kembar nanti. Elaine menggema dari samping, iya, iya. Saya akan membicarakannya nanti, saya pikir ini besok. Tak berdaya, Claire mendorong Charlie sampai keluar rumah. Setelah keluar, Claire berpura-pura marah dan berkata kepada Charlie, Charlie, mengapa kamu ingin memberitahu ibuku bahwa... Charlie tersenyum dan berkata, bukankah ini gunanya bergegas ke sini? Claire menatapnya kosong, jangan berpikir tidak tahu ide buruk apa yang telah kamu buat. Saya beritahu Anda, jika Anda ingin meningkatkan, Anda dapat dengan jujur naik sedikit, tetapi jangan berharap untuk membujuk ibu saya untuk melewati level. Charlie berkata dengan riang, aku tidak punya ide ini. Aku hanya merasa orang tua kita semakin tua, dan mereka pasti ingin memeluk cucunya lebih awal. Claire berkata dengan malu-malu, pegang pelukan apa, cepat dan mengemudi. Charlie mengangguk, mendorong BMW Claire keluar dari garasi, dan keduanya berangkat ke Classic Mansion bersama. Setelah keduanya tiba di Classic Mansion, mereka melihat beberapa orang tua berbicara dan tertawa berdiri di depan pintu. Jacob dan Mei-Qing berdiri berdampingan. Jacob juga dianggap tampan di antara orang paruh baya dan lanjut usia, dan temperamen serta penampilan Mei-Qing bahkan berada di puncak rekan-rekannya. Keberadaannya, berdiri bersama, itu sangat cocok. Pada saat ini, keduanya berbicara dan tertawa dengan yang lain, dan mereka terlihat harmonis dan alami. Mei-Qing juga membawa sebuah kotak hadiah, yang merupakan set perawatan kulit kaviar yang sama dengan yang diberikan Charlie kepada Claire dan Elaine. Melihat ini, Claire merasa sangat tidak nyaman. Dia bertanya pada Charlie, kamu bilang ayahku tidak akan selingkuh, kan? Charlie tertawa bodoh, oh, istriku, kamu ingin pergi kemana? Ayah dan bibi adalah teman sekelas lama dan teman lama. Mereka hanya mengadakan pesta dan makan malam bersama. Bagaimana mereka bisa terlibat dengan kecurangan? Claire berkata dengan gugup, tapi jangan lupa, mereka juga kekasih lama. Keduanya adalah cinta pertama satu sama lain, dan dalam situasi ini paling mudah untuk ditipu. Charlie berkata, istri yang baik, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kita kelola sebagai anak-anak. Orang tua punya rencananya, jadi jangan ikut campur. Saat ini, sebuah kendaraan niaga Buick GL8 terparkir di depan beberapa orang lansia. Seorang pria muda turun dari mobil. Sekilas Charlie mengenalinya. Itu adalah putra Mei-Qing, Paul. Ketika Paul turun dari mobil, dia menyapa beberapa orang tua dengan sangat sopan. Pada saat yang sama, dia menyerahkan tas hadiah ke Mei-Qing. Setelah Mei-Qing mengambil tas hadiah, dia berbalik dan menyerahkan tas hadiah itu langsung kepada Jacob. Yakub jelas terkejut, dan tampaknya dia telah syirik beberapa kali, tetapi ekspresi Mei-Qing sangat mendesak. Jadi dia menerimanya dengan sedikit malu. Bab 1444. Charlie dan Claire ada di dalam mobil, agak jauh dari mereka, jadi mereka tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun, dapat dilihat dari makna ini bahwa Mei-Qing seharusnya meminta bantuan putranya, Paul, dan menyiapkan hadiah untuk Jacob. Melihat keduanya bertukar kado, Claire semakin tertekan, lihatlah ayah dan bibi. Mereka seperti teman biasa, mereka seperti pasangan paruh baya dan lansia yang sedang jatuh cinta. Charlie mengangguk ringan. Dia sudah lama memperhatikan bahwa kedua orang itu masih memiliki kasih sayang yang dalam satu sama lain, dan Mei-Qing bahkan menyebut Paul Han Mukun dalam bahasa Mandarin, yang menunjukkan bahwa dia tidak pernah melupakan Yakub di dalam hatinya. Adapun Jacob, apalagi, setelah ditindas oleh Elaine selama bertahun-tahun, mereka tidak tahu betapa dia merindukan Mei-Qing. Jika Elaine telah menguap langsung saat dia mencuri kartu banknya, maka Yakub mungkin telah bersatu kembali dengan Mei-Qing sekarang. Saat ini, Claire tidak tahan, dan berkata kepada Charlie, kamu menekan klakson 2 kali untuk mengingatkan ayah, kalau tidak dia bisa bicara selama setengah jam lagi. Charlie mengangguk dan membunyikan klakson. Jacob menoleh dan mengenali mobil Claire. Dia mengira Charlie datang untuk menjemputnya. Dia melambai ke mobil dengan senyuman di wajahnya, dan kemudian dengan enggan berkata kepada Mei-Qing, oh, Mei-Qing, menantu laki-laki saya datang untuk menjemput saya, jadi saya akan kembali dulu. Mei-Qing tersenyum dan berkata dengan lembut, katakan padaku ketika kamu pulang, jadi aku tidak khawatir tentang itu. Baik. Jacob tersenyum puas. Claire memanfaatkan giliran Yakub untuk berbicara dengan Mei-Qing, dan berkata kepada Charlie,
ayah mungkin tidak tahu bahwa saya juga di sini. Aku akan pergi dan duduk di barisan belakang. Dengan itu, dia mendorong pintu dan keluar dari mobil, lalu masuk ke barisan belakang. Dia tahu kebiasaan mobil Jacob, dia paling suka duduk di kopilot, jadi selama tidak ada orang di kopilot, dia pasti akan masuk tanpa ragu-ragu. Dan alasan dia ingin bersembunyi di barisan belakang adalah karena dia merasa Jacob minum, dan dia tidak akan bisa melihat ke belakang nanti. Melihat Charlie mengemudi, dia harus membuka pintu mobil penumpang dan duduk. Sesuai prediksi, Jacob menyapa Mei-King dan yang lainnya, dan berlari ke depan mobil. Tanpa ragu, dia langsung membuka pintu penumpang, duduk dan bernyanyi di mulutnya, "Aku tersenyum puas, tersenyum puas." Setelah bernyanyi, dia tersenyum dan berkata kepada Charlie, "Menantu yang baik, kamu harus datang ke sini untuk menjemputku." Charlie berkata, "Ayah, mengapa kamu sopan padaku?" "Betul sekali." Jacob menepuk lengan Charlie, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih atas rangkaian produk perawatan kulit yang kamu persiapkan untuk ayah hari ini. Bibi Anda sangat menyukainya." "Oh, ini mungkin hadiah saya untuknya dalam hidup saya. Hadiah paling mahal." Setelah itu, Jacob hanya bisa menghela nafas, "Hei, aku benar-benar berhutang banyak padamu." Charlie mendengarnya berbicara tentang Mei-King secara langsung, dan masih menghela nafas dengan emosi, tetapi dia tidak tahu bahwa putrinya Claire sedang duduk di barisan belakang. Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengedipkan mata pada Yakub untuk mengingatkannya bahwa ada seseorang di belakangnya. Jacob pusing saat sedang minum. Bagaimana dia bisa memiliki kepekaan ini? Sambil mendesak Charlie untuk mengemudi, dia meletakkan tas hadiah di tangannya di pangkuannya, dan berkata dengan gembira, "Bibimu diam-diam meminta Paul untuk membelikanku hadiah. Ini dia, saya bisa membukanya dengan kuat, saya akan membukanya dan melihat apa itu." Charlie tidak punya pilihan selain berkata, "Oke, ayah, saya akan mencoba yang terbaik untuk menjadi lebih stabil. Tetapi Anda juga harus berhati-hati." Ketika dia mengatakan ini, Charlie tidak lupa mengingatkannya untuk berhati-hati di belakangnya dengan matanya. Jacob tidak tahu apa yang dimaksud Charlie, dan sambil membukanya, dia berkata dengan serius, "Ini hadiah dari bibi Anda. Tentu saya akan berhati-hati. Aku bisa menghancurkan diriku sendiri, tapi aku tidak bisa menyentuh benda ini dengan rusak." Bab 1445. Jacob berpikir bahwa dia dan Charlie adalah satu-satunya di dalam mobil, dan Charlie bukan hanya menantunya, tetapi juga orang yang paling dapat dipercaya. Oleh karena itu, dia hampir lengah terhadapnya, dan dia tidak takut akan keberatan tentang hal-hal itu dengan Mei-King. Pada saat ini, saat membongkar bungkusannya, dia menghela nafas, "Oh, menantu laki-laki tersayang, apakah kamu tidak tahu seberapa populer bibi kamu sekarang di perguruan tinggi? Mereka yang menyukainya berusia antara 30 hingga 40 tahun. Dari usia muda hingga 60 atau 70 tahun, jumlah pelamar tidak dapat dihitung. Jika ayahmu, saya tidak memperhatikannya, saya khawatir situasinya akan buruk." Charlie terdiam dengan canggung, dan mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, "Ayah, jangan kurangi minum di malam hari, atau berhenti bicara, tutup matamu dan istirahat sebentar. Bagaimana kamu melakukannya?" Jacob langsung berkata, "Aku belum melihat apa yang diberikan bibimu padaku." Dengan begitu, kemasan luarnya telah dibuka olehnya. Melihat kotak di dalamnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Aku akan pusing." Ternyata itu adalah Rolex. Charlie mendengarkan dan melirik tanpa sadar, dan menemukan bahwa ada jam tangan Rolex di dalam kotak. Jacob mengambil arloji dengan hati-hati, melihatnya, dan berseru, "Ini hantu air hijau yang sangat populer, bukan? Seharusnya tidak 180.000? Charlie meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, kamu terlalu bodoh, ini bukan hantu air hijau, ini jam tangan emas." "Jam tangan emas?" Jacob mengerutkan kening dan berkata, "Tidak tahu apa-apa tentang jam tangan. Saya mendengar orang mengatakan bahwa Rolex Water Ghost sangat berharga. Anda bilang itu emas? Berapa nilainya?" Charlie berkata, "Harga Rolex telah meningkat tajam akhir-akhir ini. Potongan ini mungkin antara 350,000 dan 380,000. Bu, ini sangat mahal."
Nada bicara Jacob sedikit berubah, dan dia berseru, jam tangan senilai hampir 400,000. Ini terlalu menakutkan. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, ayah, satu set produk perawatan kulit yang Anda berikan kepada Bibi sekitar 390,000. Itu akan hilang setelah beberapa waktu. Jika jam tangan ini dirawat dengan baik, tidak akan menjadi masalah untuk digunakan selama beberapa dekade. Nilainya akan meningkat di masa depan, misalnya, hantu air hijau, yang dulunya bisa membeli 50,000, sekarang memiliki label harga 100,000. Yakub mengangguk berulang kali, menyentuh arloji dan tidak bisa meletakkannya. Ini diberikan kepadanya oleh Mei Qing, dan itu sangat penting baginya. Dia meletakkan arloji di pergelangan tangannya, memeriksanya dengan cermat, dan berkata dengan gembira, oh, arloji ini sangat indah sehingga semakin kamu melihatnya, katakan saja kamu Bibi semakin mencintaiku.